Selamat siang semuanya. Kali ini kita berada di salah satu ikon dan budaya yang menjadi saksi bisu kemerdekaan di kota Solo. Video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran Sejarah dan Bahasa Indonesia fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Loji Gandrung adalah bangunan cagar budaya neoklasik Eropa peninggalan Belanda yang saat ini dijadikan sebagai rumah dinas wali kota Surakarta. Bangunan ini terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, nomor 261, Kelurahan Penumping, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Loji Gandrung mulai dibangun pada tahun 1830 yang diarsitekturi oleh C.P. Wolff Schoonmaker, arsitek asal Belanda, dan sosok guru besar arsitektur di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Awalnya, Loji Gandrung digunakan sebagai tempat kediaman saudagar perkebunan gula dan tuan tanah di Boyolali bernama Johannes Agustinus Dejence pada tahun 1797 sampai dengan 1839 atau yang akrab dipanggil Tinus. Ia merupakan anak dari August Jan Kasper, seorang pejabat militer kolonial Belanda terkenal saat itu dan punya hubungan baik dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Pembangunan Loji Gandrung ini dilakukan setelah Tinus menikah pada tahun 1819 oleh Raden Ayu Cokrokusumo, yaitu saudara perempuan dari Sunan Pakubuwono keempat. Loji Gandrung ini menjadi rumah Tinus hingga meninggal pada tahun 1839. Setelah itu Loji Gandrung diberikan kepada pemerintah Belanda dan dijadikan kantor administrasi Gubernur Hindia Belanda. Dan pada tahun 1816 diberikan pada Mangkunegara keempat dan menjadi Pemkot Solo pada tahun 1977. Nama Loji Gandrung ini disematkan oleh Tinus karena ia sering mengundang relasinya untuk bersenang-senang sehingga masyarakat menyebutnya sebagai gandrungan. Dan arti loji yaitu rumah yang besar, bagus dan berdinding tembok. Sehingga dapat diartikan bahwa Loji Gandrung yaitu rumah besar yang disukai masyarakat untuk bersenang-senang pada zaman itu. Loji Gandrung awalnya dibangun sebagai tempat tinggal dan kantor bagi para pejabat kolonial Belanda. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan juga sebagai tempat pertemuan antara pejabat Belanda dan penguasa lokal. Pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia, rumah ini diambil alih untuk persiapan kepentingan militer Republik Indonesia pada masa agresi militer Belanda yang kedua. Rumah ini menjadi pusat komando Kolonel Gatot Subroto untuk menyusun strategi melawan Belanda. Gatot Subroto adalah gubernur militer untuk wilayah daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya kala itu. Pada tahun 1949, rumah ini menjadi markas Letkol Slamet Riyadi ketika terjadi serangan umum Surakarta tahun 1949. Kedua pahlawan nasional tersebut menjadikan Loji Gandrung sebagai titik sentral dalam menyusun kekuatan guna memperjuangkan tegaknya kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia juga pernah berkunjung dan menginap di Loji Gandrung ini. Saat ini Loji Gandrung menjadi rumah dinas wali kota Surakarta. Loji Gandrung memiliki gaya arsitektur Indis, neoklasik, kolonial Hindia Belanda, rentang 1780 hingga 1900-an. Di Loji Gandrung juga terdapat patung-patung Presiden Republik Indonesia dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang alih fungsi bangunan Loji Gandrung. Perubahan dan pemeliharaan seiring berjalannya waktu, Loji Gandrung mengalami beberapa perubahan dan pemeliharaan untuk menjaga keasliannya. Bangunan ini berfungsi tidak hanya sebagai situs sejarah, tetapi juga sebagai tempat untuk berbagi kegiatan budaya dan pariwisata. Loji Gandrung kini menjadi salah satu objek wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin memahami lebih dalam tentang sejarah dan budaya di Surakarta.
serta peran pentingnya dalam konteks sejarah Indonesia. Beralih fungsi menjadi markas pasukan pada masa agresi militer II Belanda dan menjadi saksi bisu perjuangan Letkol Slamet Riyadi, kemudian sekarang menjadi rumah tinggal Wali Kota Surakarta. Untuk fungsi saat ini, Loji Gandrung digunakan untuk tempat berkunjung para wisatawan. Contohnya, wisatawan yang menaiki kereta uap Jaladara atau wisatawan yang menaiki bis bertingkat Werkudara. Lalu, Loji Gandrung ditetapkan menjadi cagar budaya pada 3 Mei 2013. Lalu, yang baru-baru saat ini, Loji Gandrung digunakan sebagai tempat kirap pernikahan Kaisang dan Erina yang diselenggarakan pada Minggu 11 Desember 2022 yang tahun lalu. Dampak sosial dari Loji Gandrung dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, pelestarian budaya. Loji Gandrung sebagai bangunan bersejarah berfungsi sebagai simbol warisan Kota Surakarta. Masyarakat diharapkan lebih mengenali atau menghargai warisan budaya ini. Aspek yang kedua, pusat kegiatan pemerintahan. Sebagai bangunan pemerintahan, Loji Gandrung menjadi pusat kegiatan administratif dan sosial yang dapat memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Aspek yang ketiga, daya tarik wisata. Loji Gandrung juga berpotensi menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui pariwisata. Aspek yang keempat, identitas komunitas. Bangunan ini berfungsi sebagai identitas bagi masyarakat Surakarta, dapat menciptakan rasa kebanggaan dan keterikatan terhadap sejarah dan budaya lokal. Kenapa Loji Gandrung digunakan sebagai rumah dinas wali kota? Yaitu karena Loji Gandrung dinilai memiliki sejarah yang cukup panjang. Karena kita ketahui bahwa Loji Gandrung itu memiliki sejarah, yaitu sebagai rumah menyusun strategi oleh Letkol Slamet Riyadi dalam serangan umum di Surakarta dan oleh Gatot Subroto untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, Loji Gandrung adalah sebuah rumah yang menjadi saksi bisu bagi perjuangan kemerdekaan di Kota Surakarta. Mulai dari pembangunannya yang didirikan oleh orang Belanda hingga berpindah kepemilikan menjadi Kota Surakarta. Loji Gandrung juga menjadi saksi bisu dari menyusun strategi oleh Letkol Slamet Riyadi dan Gatot Subroto untuk memperjuangkan kemerdekaan di Kota Surakarta. Mari kita berkunjung ke Kota Solo yang memiliki banyak wisata bersejarah, wisata religi, dan tempat kuliner. Sekian video singkat sejarah tentang Loji Gandrung dari kami yang beranggotakan saya, Marcelo Angga Pratama dari kelas 11 TP4. Saya Adrian Bayu dari kelas 11 TP4 nomor 1. Saya Galih Binti dari kelas TP4. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari kami. Terima kasih.